Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana kabar portofolio Anda sejauh ini? Telah berhasil mentas dari tekanan yang ada di pasar atau justru masih berjuang mencari titik psikologis barunya? Sobat Investor, perkembangan kondisi geopolitik internasional masih terus menyajikan kabar terbaru yang tentu saja menjadi perhatian pelaku pasar karena membawa dampak langsung maupun tak langsung terhadap perekonomian global sehingga berimbas pula pada dinamika yang terjadi di bursa saham, baik di level domestik maupun internasional. Salah satu yang krusial diantaranya adalah keinginan tahuan pelaku pasar terkait nasib pasar modal Indonesia ke depan, termasuk segala dinamika yang mengiringinya, seperti halnya nasib kelompok saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration atau HSC, yang juga kerap kali menjadi rujukan pelaku pasar. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi seputar perkembangan bisnis, emiten, serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan pendekatan yang tepat, bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif, namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, usai Brand jatuh imbas daftar HSC, saham Prajogo Cuan TPIACS rebound. Membuka top 5 edisi kali ini, kabar datang dari salah satu saham emiten di bawah naungan Chandra Asri Group, yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN, yang harga sahamnya jatuh tersungkur usai masuk dalam daftar emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC bersama 8 emiten lainnya. Yang menarik, di tengah merosotnya harga saham BREN, nasib berkebalikan justru dirasakan oleh sejumlah emiten lain yang juga berada dalam naungan Chandra Asri Group. Sebut saja PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan yang pada perdagangan Selasa pagi justru terpantau menguat hingga 8,56%. Meski demikian, secara keseluruhan saham ini masih mengalami downtrend dengan menderita pelemahan sebesar 48% secara year to date atau YTD. Setali tiga uang dengan Cuan, saham grup Chandra Asri lainnya juga mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan. Sebut saja saham PT Chandra Asri Pacific Tbk atau TPIA yang melonjak 5,26%, lalu saham PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA yang naik 3,64%, dan saham PT Barito Pacific Tbk atau BRPT yang surplus 3,35%, serta saham PT Petrosia Tbk atau PTRO yang tumbuh sebesar 1,8%. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, anak usaha Era Jaya, Eral, bentuk perusahaan patungan garap bisnis LED display. Usai berbincang soal kelompok saham HSC, kini kita beranjak pada kabar dari salah satu entitas anak usaha di bawah naungan PT Era Jaya Swasembada Tbk atau ERA, yaitu PT Sinar Eka Selaras Tbk atau ERAL, yang dilaporkan baru saja mendirikan perusahaan patungan alias joint venture atau JV dengan menggandeng Pan Asia Indonesia Limited. Perusahaan patungan tersebut diberi nama PT Mega Cahaya Indonesia atau MCI, dengan bisnis yang dijalankan yaitu bidang penyediaan produk dan dukungan teknis, perdagangan LED display, Videotron, dan smartboard di pasar Indonesia. Keberadaan perusahaan patungan ini telah dipastikan valid keabsahannya secara hukum sejak 1 April 2026 lalu dengan total nilai investasi mencapai 10,1 miliar rupiah. Bagi Eral sendiri, kebutuhan dana guna mendirikan perusahaan patungan ini sepenuhnya dipenuhi dari kas internal, seperti halnya yang juga dilakukan oleh Pan Asia Indonesia. Berikutnya berita ketiga, emiten grup Jaur Tower umumkan rencana penambahan kegiatan usaha Protelindo dan i4T. Sementara kabar kali ini juga datang dari salah satu emiten grup Jarum, yaitu PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower, yang baru saja mengonfirmasi rencananya untuk menambah kegiatan usaha dari anak perusahaannya, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo dan PT i4T Solusi Infotech atau i4T. Sebagaimana dilansir dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, per Selasa 7 April 2026 bahwa Protelindo dan i4T masing-masing akan menambah 6 dan 4 kegiatan usaha baru. Terkait aksi korporasi kali ini, manajemen Tower menyampaikan bahwa sebagian grup perusahaan yang bergerak di bidang digital infrastruktur, perseroan bersama anak usaha yang ada senantiasa memandang perlunya penerapan strategi bisnis yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan industri. Artinya tidak hanya sejalan dengan kebutuhan para pelanggan. Di satu sisi,
namun juga sekaligus melengkapi dan menunjang ekosistem bisnis yang telah dilakukan oleh grup perseroan saat ini. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi grup dan juga pemangku kepentingan serta menghadirkan solusi terintegrasi yang andal dari waktu ke waktu. Terus melakukan diversifikasi layanan dan sinergi aset serta meningkatkan efisiensi operasional di dalam grup demi memastikan terciptanya pertumbuhan jangka panjang bagi perseroan beserta seluruh jejaring anak usahanya. Kita lanjut ke berita keempat. HSC BEI dinilai perkecil risiko Indonesia turun ke frontier market MSCI meski brand DSSA terancam. Di lain pihak, kabar lain juga datang dari rilis daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration atau HSC oleh PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Disampaikan oleh BEI bahwa proses rilis daftar saham HSC merupakan bagian akhir dari paket reformasi transparansi yang diajukan oleh pengelola indeks global MSCI. Tak hanya itu, langkah perilisan kali ini juga dinilai menjadi penentu arah atas saham-saham Indonesia di indeks global, termasuk juga membuka risiko keluarnya sejumlah emiten dari MSCI Indonesia. Bagi sejumlah analis pasar modal, dirilisnya daftar HSC merupakan komponen paling krusial dalam paket reformasi regulator demi menjawab kekhawatiran MSCI terkait investability saham Indonesia. Hal ini lantaran daftar HSC tengah mengidentifikasi saham dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi yang dalam analisisnya ditandai oleh penguasaan lebih dari 95% oleh segelintir pemegang saham. Terakhir berita kelima, IHSG hari ini berpotensi rebound ke 7.020 hingga 7.050. Cermati saham ESSA, MEDC, TPIA hingga ADI. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami akan membahas terkait proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang secara teknikal memungkinkan untuk rebound. Pada perdagangan sebelumnya, indeks tampak didera oleh aksi net sell asing yang secara nominal mencapai 611 miliar rupiah. Dengan deretan saham yang paling banyak dilego yaitu saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, saham PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, lalu saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, serta saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi, dan juga saham PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS. Namun demikian, IHSG pada saat yang sama berpotensi mengalami short-term technical rebound menuju level 7.020 hingga 7.050. Meski pelaku pasar juga diminta tetap hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan seiring dengan masih adanya potensi koreksi. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.